Hai Sobat Iktus, welcome di Iktus Digital Service. Senang banget hari ini Iktus Digital Service masih dalam tema besar yang sama di bulan Februari, yaitu Reckless Love. Nah, bagi kalian yang penasaran apa aja cakupan bahasan yang sudah kita bahas mengenai Reckless Love, bisa langsung aja cek di video-video kita yang sebelumnya. Nah teman-teman, sebelum masuk ke digital service-nya, aku pengen remind nih kalau Iktus Community sudah memiliki beberapa program lainnya. Yang pertama itu ada Iktus Daily Devotion atau renungan harian yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Kalian hanya bisa mendownloadnya saja. Nah, renungan harian ini, for your information teman-teman, ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi Prodi Teologi S1 STT Ekumene. Yang kedua itu ada Iktus Webinar. Jadi Iktus Community memberikan webinar teologi secara gratis juga per bulannya, dan kalian bisa langsung aja daftar gitu ya. Bagi kalian yang penasaran dan gak mau ketinggalan info lebih lanjut mengenai Iktus, bisa langsung aja cek dan follow Instagram kita di @iktus.community. Oke, back to digital service teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai Loving the Unlovable yang akan ditemani oleh Kak Aketka. So, selamat beribadah semuanya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan mengangkat lagu pujian, Engkau gairah hidupku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah
Shalom Sobat Iktus, kembali lagi di Iktus Digital Service. Sebelum kita masuk ke dalam sharing kita pada hari ini, aku mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari sharing pada hari ini. Engkau sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal loving the unlovable. Ketika kita berbicara tentang mengasihi, tentu sudah banyak sekali ayat di Alkitab yang berbicara soal mengasihi. Dan kita juga sering mendengarkan tentang pendeta-pendeta yang berkhotbah mengenai saling mengasihi, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, dan berdoalah bagi mereka, dan seterusnya. Pengajaran Kristen memang identik dengan saling mengasihi, sehingga banyak orang-orang Kristen yang tidak mengkonfrontasi musuhnya dan lebih memilih untuk diam saja. Namun, apakah dengan memilih untuk diam saja itu sudah mewakili gagasan tentang the unlovable itu? Dan lebih dalamnya, apakah atau siapakah the unlovable itu? Pertama-tama, mari kita lihat di Lukas 14 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau dapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Di sini Yesus menghimbau orang-orang Farisi untuk mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang yang menyandang disabilitas ke perjamuannya itu. Perlu diketahui bahwa Yesus mengajarkan demikian di tengah budaya patron klien. Pada zaman itu, relasi sosial atau khususnya di bagian persahabatan didasarkan pada hubungan timbal balik antara yang kuat atau biasa disebut dengan patron dan mereka yang lemah, dan itu disebut sebagai klien. Seorang patron akan memenuhi kebutuhan dari si klien ini seperti membantu dengan keuangan, membantu dengan jabatannya dia, ataupun apapun itu yang dibutuhkan oleh sang klien. Namun, klien juga memiliki tanggung jawabnya tersendiri. Setelah dibantu oleh sang patron, klien juga harus memberikan timbal balik itu. Contohnya seperti apa? Memberikan pelayanan, kehormatan, dan kesetiaannya. Dengan kata lain, hubungan persahabatan pada zaman itu bukanlah hubungan persahabatan yang tulus. Mereka mengharapkan timbal balik dari sang patron, dan sang klien pun juga mengharapkan timbal balik itu. Memikul tanggung jawab untuk saling mendukung sahabatnya demi kepentingannya pribadi. Jadi, ketika seseorang diundang ya ke perjamuan pada rumah orang-orang kalangan atas pada zaman itu, maka secara tidak langsung ia diekspektasikan atau dituntut untuk membalas kebaikan sang pemilik rumah. Dengan adanya ekspektasi ini, sangatlah aneh ya, apabila seseorang mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang penyandang disabilitas yang
secara tidak langsung atau mungkin mereka tidak memiliki kapasitas untuk membalas semua kebaikan dari sang patron ini atau orang kaum elit ini gitu. Mereka ini merupakan kaum-kaum yang orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang disingkirkan di tengah masyarakat pada saat itu. Mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Maka dari itu, mereka tadi saya bilang mereka tidak bisa berkapasitas. Mereka dianggap tidak berkapasitas untuk membalas kebaikan dari sang patron. Terlebih, tindakan ini pasti akan menghancurkan reputasi dari sang pemilik rumah gitu. Oleh sebab itu, ketika Yesus berkata, "Undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, penyandang disabilitas," itu sebenarnya Yesus sedang mengacaukan konstruksi sosial yang dibangun, yang berlaku pada zamannya Yesus pada saat itu. Ketika semua kebaikan dituntut dengan pembalasan, Yesus mengajar mereka untuk mengasihi orang-orang tersebut dengan penuh ketulusan hati tanpa mengharapkan timbal balik apapun. Secara tak langsung, Yesus juga mengkritik kaum-kaum atas yang ada pada saat itu. Atau bisa juga dibilang sebagai orang Farisi ya, yang menggunakan hospitalitas untuk mencapai kepentingannya sendiri. Nah, sadarkah kita secara tidak langsung sebenarnya kita sama aja seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini gitu. Orang-orang Farisi, orang-orang yang teratas gitu. Mungkin kita tidak memberikan uang ya. Mungkin kita tidak memberikan bantuan secara uang atau tidak memberikan bantuan yang wah gitu. Tetapi ketika kita membantu teman kita, sahabat kita, keluarga kita, dalam pemikiran kita, apakah kita benar-benar melakukan dengan tulus atau kita sama seperti mereka yang mengharapkan timbal balik suatu saat nanti? Gitu. Orang-orang yang unlovable ini, orang-orang unlovable ini bukan hanya mereka yang menyakiti kita, melainkan mereka juga yang tidak bisa memberikan apapun, bahkan kepedulian mereka kepada kita. Atau bisa dikatakan orang-orang yang tidak signifikan dalam hidup kita, yang tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin loving the unlovable, kita harus berani mengasihi semua orang tanpa memandang peran mereka dalam kehidupan kita. Tanpa memandang apa untungnya mereka dalam kehidupan kita. Kita melakukan kasih, ya kita lakukan saja. Tidak usah memandang mereka. Kita tunjukkan bahwa kasih Kristus itu ada di dalam kita. Kita nggak usah lagi mengharapkan timbal balik. Tidak usah lagi mengharapkan bahwa mereka akan melakukan hal yang sama kepada kita. Karena kasih Kristus itu tidak seperti itu. Kasih yang Kristus ajarkan kepada kita, yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kasih yang tulus, tanpa mengharapkan timbal balik sedikit pun. Di tengah dunia yang cenderung individualis ini, beranikah kita berbuat demikian? Beranikah kita untuk mengasihi semua orang dengan ketulusan hati kita? Maukah kita menunjukkan rasa peduli kita kepada orang-orang yang tidak berdampak sama sekali dalam kehidupan kita? Apabila kita ingin meneladani Kristus, maka kita harus belajar mengasihi tanpa memandang siapapun, tanpa memandang muka. Seperti Kristus berani mengasihi baik orang yang menerimanya, menolaknya, maupun mereka yang tidak mengenal Dia. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada penutup dari sharing kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya menutup sharing ini, izinkan saya untuk memberikan kisah pendek sedikit yang diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-20 sampai ke-37. Kita sudah tidak asing lagi tentunya tentang kisah ini. Kisah yang mana menceritakan tentang orang Samaria yang menolong orang yang terluka pada saat itu. Perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati ini
kita mengambil dari sudut pandang yang lain. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat kebaikan dari sang pemilik penginapan. Setelah orang Samaria bermalam dengan orang yang sakit itu, ia menitipkannya kepada sang pemilik penginapan. Menitipkan orang yang sakit itu kepada sang pemilik penginapan tersebut untuk merawatnya. Padahal ya, kalau dilihat, bisa dikatakan bahwa sang pemilik penginapan ini nggak kenal dengan orang yang sakit ini. Dan juga sang pemilik penginapan tidak kenal dengan orang Samaria ini. Bisa saja sang pemilik penginapan berpikir bahwa, oh, orang Samaria ini bisa saja dia kabur tanpa melunasi biaya-biaya penginapan dan biaya-biaya pengobatan dari orang sakit ini, orang yang terluka ini. Uang dinar yang diterimanya pun sangat kecil ya, dibandingkan dengan usaha yang harus dikeluarkan, serta tidak ada jaminan bahwa orang Samaria itu akan kembali lagi. Seperti yang saya bilang, sang pemilik penginapan ini benar-benar membantu orang yang sakit ini dengan penuh ketulusan. Bahkan ketika tidak ada jaminan bahwa orang Samaria ini akan kembali lagi dan melunasi setiap usaha-usaha dan melunasi setiap biaya pengobatan yang perlu diberikan kepada orang sakit ini. Terlebih ya, yang lebih parahnya lagi nih, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Berapa lama orang yang terluka ini akan sembuh? Berapa lama orang sakit ini akan tetap tinggal di penginapan ini? Dan itu tentunya akan memakan biaya yang cukup banyak. Dalam salah satu penelitian, yaitu Pak Joas Adi Prasetya, menyatakan bahwa apa yang didemonstrasikan oleh sang pemilik penginapan ini merupakan radikal hospitality. Walaupun bukan tokoh utama dalam kisah tersebut, sang pemilik penginapan berhasil memancarkan kasih Allah yang tidak memandang muka. Ia memang tidak memberikan uang ya. Sang pemilik penginapan ini memang tidak memberikan uang kepada orang sakit ini. Dia juga tidak seperti kisah-kisah lainnya dalam Alkitab, seperti Petrus yang berkhotbah, seperti Sakius yang mengembalikan hasil dari perasan kepada masyarakat yang ada dan membayarkan 4 kali lipatnya itu. Tidak. Tetapi ia melakukan bagiannya dengan menyatakan kasih kepada orang itu sebaik mungkin. Dia menyatakan kasih itu kepada orang yang sakit seperti Kristus telah mengasihi kita. Dia tidak mengharapkan timbal balik sedikit pun. Kita mungkin memang tidak bersahabat dekat dengan semua orang, atau kita tidak mungkin juga bisa menolong setiap orang yang ada di dunia ini dalam menyelesaikan masalahnya atau apapun itu. Namun, bersediakah kita untuk memancarkan kasih kita sebisa mungkin, memancarkan kasih Kristus itu sebisa kita? Apakah kita mampu melakukan itu? Bahkan kepada mereka yang tidak memberikan dampak apapun kepada diri kita, bahkan kepada mereka yang menyakiti kita, bahkan kepada mereka yang telah mengkhianati kita. Apakah kita mampu menyatakan kasih itu? Apakah kita mampu juga untuk terus mencintai itu? Mencintai orang yang memang tidak layak untuk dikasihi, mencintai mereka bagi mereka yang tidak layak untuk dicintai. Apakah kita mampu? Pada kesempatan kali ini, yuk kita sama-sama untuk belajar loving the unlovable. Kasih yang sejati adalah kasih yang diberi, bukan kasih yang ditukar. Jadi, yuk mari kita sama-sama mewujud nyatakan kasih dalam tindakan yang benar, dalam tindakan yang konkret, dan menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu untuk bisa mengasihi orang-orang sekitar kami, mencintai orang-orang di sekitar kami, bagi mereka
yang sebenarnya tidak layak untuk dicintai Bapa. Berikan kami kekuatan untuk bisa menerapkan kasih itu seperti kasih yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Ajar kami dalam setiap perilaku kami untuk bisa memancarkan kasih-Mu di tengah kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami benar-benar sangat kalian.